Halo, kembali lagi dengan saya Atalarix ya di Atalarix Studio Acting Guideline. Panduan bagi siapa saja kalian yang ingin menjadi seorang aktor. Panduan ya, ini guideline loh. Aku ngajarin acting. Kalau mau belajar acting, ada sekolahnya. Oke, tapi ini jadi panduan biar wawasan kalian terbuka, apa yang ingin kalian lakukan ya. Bisa secara otodidak atau kalian juga bisa mudah-mudahan ya dengan bergabung ke sekolah acting. Misalnya seperti itu. Oke, sekarang yang perlu kalian tahu kayaknya nih episode kali ini kaitannya dengan mais en scene bahasa Perancisnya kalau nggak salah. Placement things yaitu apa saja yang ditempatkan dalam set ya. Segala sesuatu yang ada di depan kamera. Oh, ini sebuah set ya. Ada apa sih di sana? Kalian harus tahu nanti kalau kalian bekerja jadi aktor, kalian sendiri si karakter ya, si subjek tentunya, si aktor, kostum yang dikenakan, kalian harus tahu ada properti apa aja yang menempel di badan kita, harus harus mengenal memahami benda yang nempel di badan kalian dari baju, celana ya. Mungkin ada aksesoris atau apa, harus tahu dari topi sampai sepatu. Properti yang mungkin dalam sini akan kalian gunakan, mungkin apa, panci, centong, setrikaan, mobil, pesawat terbang, oh ya, terus mengenal itu semua propertinya. Kemudian ada yang namanya placement dari lighting. Kalian harus tahu tuh nanti ya kalau syuting tuh lighting ada di mana. Jangan sampai kalian menutupi cahaya lighting terhadap pemain lain misalnya, terhadap attention dari kamera yang akan nge-shoot gitu ya. Kalian harus tahu key light kalian juga ya, jangan sampai wajah kalian jadi belang atau jadi gelap. Perlu pemain itu juga perlu mengenal lighting yang cahaya yang mendarat di dirinya secara natural ataupun dengan cahaya bantuan ya. Itu kalian harus benar-benar memahami. Terus apa ya, set itu sendiri, background set kalian itu berada di mana tempatnya. Apa kalian lagi ada di gunung, background kalian tuh apa, pemandangan kah ya, atau gedung kah ya, atau cuma sebuah rumah kah, atau sebuah warung kah. Set itu seperti itu. Set itu kembali juga bisa jadi properti atau tidak. Yang ada di depan kamera itu ada lawan main kalian bisa apa, bisa manusia itu sendiri, binatang. Itu masukan dari saya yang harus kalian pahami nanti kalau kalian bermain dengan kamera. Jadi yang di depan kamera itu menjadi hal-hal yang harus kalian perhatikan. Sound, jangan lupa sound juga, yang pakai clip on seperti ini atau pakai ada boom namanya ya. Kalian harus tahu bagaimana memproject suara kalian gitu kan ya. Perlu nggak kalian harus teriak atau suaranya under atau berlebihan, itu kalian harus tahu juga ya. Itu ya, hal yang kasat mata ya, yang nggak kelihatan dengan mata, tapi ada semua di depan set gitu ya, atau di sebuah teater, di sebuah panggung pertunjukan ya. Panggung teater tuh kalau kalian harus tahu itu apa, ada semua yang ada di situ. Nah, sekarang kaitannya adalah lanjut ke artistic truth. Kaitannya juga dengan natural beauty. Dari apa? Dari sekeliling kalian sebagai seorang aktor. Oke. Artistic truth. Nilai-nilai artistik dari sebuah kebenaran pada kenyataan. Kalian harus bisa mengambil segala sesuatu itu menjadi sebuah yang sangat alami. Keindahan segala satunya tuh secara alami. Walaupun menurut kalian itu tidak wajar yang ada di set itu. Gitu. Kalian harus bisa meyakinkan. Kalau kalian ragu dengan apa yang ada di sekeliling kalian, begitu juga dengan penonton yang menonton kalian. Mereka pun akan merasakan keraguan itu. Nah, kalian harus pahami itu. Jadi coba belajar segala sesuatu yang ada di sekeliling kalian itu, kalian harus bisa menikmatinya ya. Segala bentuk keindahan ada di dalamnya harus menikmatinya. Kalau itu sifatnya artificial misalnya, tidak real, gimana kalian bisa membawa itu menjadi sesuatu yang indah, tetap real, tetap nyata, truthfully, meyakinkan. Itu yang perlukan juga bagi seorang aktor, punya kekuatan seperti itu. Biar kalian lebih mengerti bagaimana kalau kita berakting sekeliling kita full dengan yang namanya green screen.
gimana kalian hanya dituntut imajinasi di dalam, ya. Meyakinkan untuk segala sesuatu objek yang menjadi perhatian kalian itu ada walaupun tidak kelihatan, ya. Bisa meyakinkan secara natural itu benar-benar poin atau sasaran yang benar-benar harus belajar, banyak dipelajari. Untuk seorang aktor yang sekaliber apapun juga, itu membawa itu semua ke permukaan itu nggak mudah, ya. Mengambil itu menjadi ya jadi nyata, jadi natural, ya. Dan itu keindahannya dari dunia seni acting. Nah, sekarang kita bicara soal audience nih, penonton. Kalian tahu kan kalau sekitar kita kalau lagi saat syuting itu, sekeliling kita itu ada saja yang memperhatikan dan ada saja yang menonton. Itu menjadi kendala nggak sih? Ini menarik sekali, fakta yang menarik setelah saya baca. Kalau nggak ada penonton, itu justru sebenarnya kayak nyanyi itu nggak punya resonans. Jadi penonton itu kita sadar bahwa kita ada penonton itu, wah itu ada spirit sendiri ya yang timbul bagi seorang aktor, punya tantangan, kita punya kewajiban ya kayak menyelesaikan tugas itu dengan lebih baik seperti itu ya. Kita harus tahu itu, kita harus yakin gitu. Tapi bagaimana terhadap itu semua kita bisa abaikan. Jangan sampai kita keganggu dengan sadarnya kita ada penonton. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Lagi-lagi banyak jam terbang. Jangan tinggalkan yang namanya kalau ada audisi-audisi di mana, ayo belajar berakting di depan kamera. Jangan cuma di kamar. Nah, kalau di kamar nggak ada penonton. Ayo, yang pingin otodidak, mau belajar sendiri, ingat, justru penonton yang paling hebat adalah keluarga kita sendiri. Karena dia ada orang-orang yang paling kritis, yang nggak punya hati untuk mencela kita, ya nggak. Kan nggak punya hati tuh kalau keluarga, lu jelek, lu bagus, busuk atau gimana. Mereka kurang gini kurang gitu. Mereka adalah mungkin keluarga adalah orang-orang yang terbuka untuk menilai kita secara objektif tentunya kan ya. Beda sama orang yang apa ya, pura-pura atau apalah. Kalau kita ditanya aja yang jawabannya selalu ya bagus ternyata itu kita nggak bisa berkembang. Makanya latihan depan kamera, please. Kalau di rumah walaupun dengan handphone kalian ada penonton. Kalau lagi live gimana Om? Kalau Ada tuh lagi penonton yang sering ganggu-ganggu tuh kalau lagi live. oke. Kegiatan kita apa? Kita syuting, tentu ada orang, kita kasih momen, penonton itu juga kita harus bisa tenangkan. Tapi kita nggak putus yang namanya nanti kita nyambung konsentrasi. Kita harus fokus sama peran yang kita dapat, karakter yang kita dapat. Itu tantangannya. Kalau syuting lagi live ya, di luar itu ada aja tiba-tiba dengar suara apa sementara kita mungkin lagi menghadapi adegan berat. Si menangis misalnya. Ngeluarin air mata, butuh kegiatan emosi yang dalam yang nggak mau diganggu sama orang, tapi kita di lingkungan yang banyak orang, beneran ada yang nonton. Minimum kru sendiri loh, istilahnya orang-orang internal itu bisa mengganggu gitu loh. Tapi kembali lagi, jam terbang itu apa? Jam kita banyaknya latihan. Jangan salah, jam terbang adalah bagaimana kita mengejar banyaknya latihan gitu. Jadi suasana-suasana yang seperti itu, gangguan-gangguan seperti tadi itu kita bisa redam. Ada nih kekuatan aktor yang bisa meredam itu semua hingga kita fokus kepada ceritanya, kepada emosinya ya, pada feelingnya semuanya gitu. Nah, kalian kalau punya pertanyaan, please jangan sungkan-sungkan dong kasih komen atau apapun juga. Saya senang sekali untuk bisa menjawab pertanyaan kalian di Atalarix Studio Channel ini. Ya. Gimana sih Om caranya mengatasi blank karena gangguan-gangguan itu? Bagaimana mengatasi blank dengan gangguan-gangguan itu? Wah, itu pertanyaan bagus sekali, menarik sekali. Kembali lagi itu namanya jam terbang. Itu gangguan itu benar-benar bisa bikin ngeblank. Panas aja itu kayaknya hafalan kita bisa muak. Panas, dingin, cuaca ya. Cuaca aja tiba-tiba bibir kita bisa keluh. Itu saking dinginnya merusak konsentrasi. Banyak sekali hal-hal yang merusak konsentrasi, tapi mau nggak mau PR itu harus diselesaikan ya. Mengingat waktu, mahalnya set ya,
keadaan yang kebetulan terjadi itu seorang aktor harus banyak latihan. Makanya dari rumah buat kalian yang otodidak ya, dengan handphone kalian, aduh please jangan sungkan-sungkan. Latihanlah di rumah di hadapan teman-teman kita sesering mungkin di depan saudara-saudara kita. Biar yang blank-blank tadi, yang bikin ngeblank tadi itu bisa kita reduce, bisa kita kurangi, kita bisa punya kekuatan untuk menahan itu semua. Memang menarik sekali faktanya kalau di lapangan itu banyak tiba-tiba gangguan yang timbul ya. Makanya kalau di lapangan itu, kalau orang-orang di lapangan ya, dari sutradara tuh kenceng juga ya, mereka orang-orang yang keras kalau lagi action, bahkan sampai ke pemainnya. Seorang sutradara tuh bisa bersikap sangat keras karena itu kembali lagi namanya produksi kan ya, semuanya menyangkut biaya, harus tetap selesai, tapi hasilnya juga dituntut supaya prima, layak tayang maksudnya. Jadi seorang aktor tuh mentalnya emang udah harus kuat gitu. Oke ya, kurang lebihnya mudah-mudahan materi tayangan kali ini bisa kalian mengerti dan pahami. Jangan lupa untuk selalu banyak bertanya ya. Stay tune di Atalari Studio Acting Guideline, dan sampai ketemu lagi dengan saya.